Halo sahabat sehat, gimana kabarnya? Welcome back to channel Sehat Bareng It's Buah. Saya Anissa sebagai Nutri Coach dari It's Buah. Di sini kita akan belajar bareng mengenai hal-hal yang kita perlu ketahui tentang diet dan juga pola hidup sehat. Pada seri pertama nih, kita akan belajar dulu sebelum mulai diet, apa aja ya yang perlu kita ketahui. Di video sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang apa aja sih penyebab kegemukan itu. Nah, setelah kita mengetahui penyebab kegemukan, pasti teman-teman pada pingin kurus kan? Pada pingin badannya ideal dan juga ramping. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar mengenai seberapa cepat sih sebenarnya kita bisa menurunkan berat badan. Apakah seminggu sekitar 14 kilo, 16 kilo, atau sekitar 10 kilo. Kira-kira berapa banyak ya sebulan itu bisa turunnya? Wajar nggak sih kira-kira kalau ada yang sehari turun 3-5 kilo, terus sebulan bisa turun sampai 20 kilo? Seperti kata obat-obat diet gitu deh. Kira-kira itu wajar nggak ya? Sekarang yuk kita cek bareng-bareng. Kalau teman-teman pengen tahu, seminggu itu kira-kira idealnya turun berapa ya berat badannya? Sekarang kita akan cek bareng melalui perhitungan ini. Oke deh, ini yang perlu teman-teman ketahui sebelum memulai diet. Di sini bisa kita lihat setiap 1 gram karbohidrat yang kita makan itu ada kalorinya sebanyak 4 kalori. Lalu setiap 1 gram protein juga sama. 1 gram protein itu sebanyak 4 kalori. Nah, kalau 1 gram lemak ini itu banyaknya 9 kalori. Jadi, misalnya teman-teman makan contohnya dada ayam doang nih, nggak pakai kulitnya, sebanyak 10 gram. Dan juga teman-teman makan gorengan sebanyak 10 gram. Nah, itu kalorinya beda teman-teman. Kalau makannya protein aja, sebagian besar ayam kan protein ya kandungannya, itu berarti 1 gram protein 4 kalori. Nah, berarti kalau 10 gram protein sekitar 40 kalori. Beda lagi kalau gorengan. Kalau gorengan sekitar 10 gram gorengan, contoh yang tadi, itu sama dengan 90 kalori. Gimana? Mengerikan kan? Jadi, yuk kita cerdas-cerdas memilih apa yang bakal kita makan. Nah, yang perlu teman-teman ketahui selanjutnya, karena kita udah tahu setiap zat gizi itu punya kalori yang berbeda, ternyata di dalam tubuh kita lemak itu enggak 100% lemak. Maksudnya gimana sih? Jadi tuh, setiap 1 gram lemak di dalam tubuh kita itu disebut sel lemak. Nah, sel lemak ini enggak 100% dalamnya lemak. Ada isi airnya, ada isi lipidnya, pokoknya yang harus kita bakar di dalam lemak kita itu namanya trigliserida. Nah, trigliserida ini yang harus kita bakar. Dan setiap sel lemak hanya mengandung sekitar 25-90% trigliserid aja. Nah, jadi gini nih hitungannya. Coba teman-teman lihat ya. 1 pon, untuk menurunkan 1 pon berat badan, atau sama dengan 454 gram, dikali trigliserid di dalam sel lemak yang perlu kita bakar, itu ada sekitar 397 gram. Dikali 9 kalori, karena tadi itu 1 gram lemak mengandung 9 kalori. Artinya, untuk mengurangi 397 gram lemak aja, trigliserida aja yang harus kita bakar, kita perlu mengurangi atau membakar sekitar 3.572 kalori. Nih, kita bulatin jadi 3.500 kalori. Nah, kalau dikalikan per hari, misalnya nih, patokan kita menurunkan 1 pon berat badan selama 1 minggu. Artinya, 3.500 ini tinggal kita bagi 7. Jadinya jatuhnya 500 kalori sehari. Nah, pas tuh hasilnya 3.500.
Artinya, untuk menurunkan 1 pon pure lemak aja di dalam tubuh kita, ototnya nggak ikut berkurang, air dalam tubuh nggak ikut berkurang, itu kita perlu membakar sekitar 500 kalori per hari. Atau lebih mudahnya kita juga bisa mengurangi 500 kalori ini dari makan. Jadi opsinya ada 2 nih. 1, kita olahraga lebih banyak untuk membakar 500 kalori. 2, makan lebih sedikit untuk mengurangi 500 kalori dari kebutuhan kita. Nah, gimana? Gampang kan? Jadi teman-teman udah punya bayangan kan? Untuk turunin 1 pon aja, setengah kilo seminggu, kita perlu membakar sekitar 500 kalori. Nih, teman-teman lihat lagi. Nih, kalau misalnya kita harus menurunkan 1 kilogram lemak, pure 100% lemak doang dalam tubuh kita, itu artinya kita harus membakar sekitar 7.700 kalori. Wow, itu untuk turun 1 gram. Tapi, untuk info aja nih teman-teman, saat kita menurunkan berat badan, nggak bisa full 100% dari lemak, 100% dari otot doang yang mau diturunin, atau 100% air, 100% glikogen, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena jelas-jelas saat kita berkeringat atau tubuh kita membakar lemak, nggak bisa lemak aja yang terbakar. Memang seperti itu metabolisme kita. Tapi patokannya itu seperti tadi. Untuk menurunkan setengah kilogram berat badan kita atau sekitar 1 pon, kita membutuhkan waktu sekitar seminggu jika kita hanya membakar 500 kalori. Begitu. Atau mengurangi sekitar 500 kalori. Kalau seminggu hanya setengah kilogram, artinya 1 bulan sekitar 2-4 kilogram saja. Itu adalah penurunan ideal yang selain dianjurkan oleh pemerintah Indonesia, juga dianjurkan oleh CDC, British, Nutrition ORG, pokoknya hampir seluruh profesional organisasi gizi itu menyarankan penurunan sekitar 2-0,5 atau setengah kilo sampai 4 kilogram saja selama sebulan. Nah, teman-teman artinya tahu kan, kalau misalnya ada obat diet yang udah nawarin teman-teman, ini bisa nurunin berat badan 12 kilo sebulan, 20 kilo sebulan. Oke, please jangan percaya, karena itu bisa jadi yang turun itu bukan massa lemak, tapi massa glikogen, sisa makanan kita, sisa metabolisme, air, ataupun lebih parah yang turun itu massa otot. Gimana? Mau nggak teman-teman kurus tapi nggak berotot? Nggak keren kan? Nggak bisa dibilang badan ideal dong. Oke deh, sampai situ dulu penjelasannya. Sampai ketemu di video kita minggu depan. Kita akan belajar lebih banyak hal mengenai diet dan juga pola hidup sehat bareng It's Buah. Sampai jumpa!